Serambi Islami hanya ada di TVRI. TVRI betul sekali. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke segmen yang berikutnya yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh pemirsa, yaitu Al-Quran Menjawab. Iya, baik. Terima kasih. Langsung saja kita panggil yang ditunggu-tunggu, yaitu Cak Nur. Silakan Cak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok beda-beda jilbabnya ini. Ada yang kuning, ada yang doreng, ada yang hijau. Iya. Tapi tujuannya satu ya? Satu. Jangan berbeda jilbab ribut. Pecinya juga macam-macam, ada yang putih, ada yang hitam. Beda peci ngamuk. Ribut kampungan itu. Tapi kalau di sini nggak ada yang kampungan. Nggak ada. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan Cak Nur. Ayub ada nggak Ayub? Ayub itu. Oh, alhamdulillah. Emang nggak terlihat ya Cak Nur? Nggak terlihat, kadang bisa ngilang. Lihat harinya. Malam Jumat hilang. Gimana Oke, aja? beruntung ini Sabtu pagi ya. Jadinya terlihat. Iya. Baik Cak Nur. Yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Amin. Kita hidup ini goib Cak Nur. Iya. Ada campur tangan yang maha menguasai kita. Iya. Ya? Yang sampai hari ini nggak bisa dilihat. Iya. Ada yang mau lihat nggak Bu? Ada? Iya. Ayo. Kalau ada yang mau lihat berarti harus ke Rahmatullah dulu. Iya Cak Nur. Tema kita kali ini Ya. Kaitannya dengan memberi makan orang miskin atau to'amil miskin. Oh iya, to'amil miskin. Banyak di antara kita yang belum paham ini. Saya juga tadi begitu pas lihat temanya apa nih? To'amil miskin. To'amil apaan sih? Gitu kan, ternyata memberi makan orang miskin. Baik, Ya, tentu Jasarul. akan ada keberkahan nih Cak Nur. Amin, ada amin. ada sesuatu yang nantinya dari sisi goibnya Iya. kita akan lebih dijaga lagi. Bagaimana Iya. kita berhubungan dengan fakir miskin? Iya. Ada yang menghina, ada yang memuliakan. Kita lihat nanti sang gaib bagaimana di dalam mensiasati orang-orang seperti ini, ya nggak? Ya. Tapi berdiri saya biasanya. Oke, silakan seperti biasa Cak Nur. Bukan apa-apa, nggak kuat lama-lama duduk perutnya ini bro. Mas Ayub, saya minta izin berdiri ya. Siap. Pemirsa yang di rumah, pemirsa yang di studio, Ya. teristimewa guru-guru saya. Ini banyak guru saya, Cak Sarul. Ini ada anggota dewan di sini. Tuh. Masya Allah. Tuh. Ini ada mana yang disebut-sebut Mas Ison tadi? Mana? Kok ngumpet kelihatannya? Oh, itu guru-guru saya semua. Pemirsa di rumah, saya kalau kedatangan guru saya ini grogi. Apalagi bicara fakir miskin, subhanallah, mengerikan. Coba Mas Ayub sebagai pembuka ayat pertama, baca surat 5149. 5149. Sebelum dibaca Mas Ayub, seperti biasa pemirsa, setiap ada Cak Sarul, wa kullu shaghirin wa kabir mustator, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Yang nulis saja lupa, apalagi Ya. tulis 5149. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Berarti kalau ada perempuan ada laki. Kalau ada gelap ada terang. Kalau ada langit ada bumi. Kalau ada orang kaya ada Miskin. jelas. Ini sistem. Ini nggak bisa dihindari. Maka akan timbul keluarga kurang mampu atau miskin. Akan timbul negara yang kurang mampu atau miskin. Nggak bisa nggak. Ini sistem. Maka jangan disalahkan. Ini sebuah sistem ini. Jangan disalahkan adanya orang miskin. Sistem. Surat 6 ayat 53. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Artinya, dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka orang-orang miskin. tahan. Kami uji sebagian mereka orang kaya dan sebagian mereka orang miskin. Berarti pasangan harus berjalan. Ini merupakan sunatullah, sistem Allah yang sudah Allah perhitungkan sebelum alam diciptakan. Adanya kaya dan adanya miskin. Si kaya dan si miskin. Pemirsa di rumah dan juga di studio, saya ingin tanya, jawab jujur. Kalau seandainya semua kaya, mati semua enggak? Tidak. Kalau semua kaya, mati semua enggak? Karena enggak ada yang mau disuruh. Cak Sarul di hotel di kamar 402, telepon ke bawah, Dek tolong Dek diantar 2 nasi goreng. Maaf Cak Sarul, seorang kaya nggak bisa disuruh. Bayang nggak? Ayo pulang dari hotel karena nggak dilayani di hotel ke rumah, kelaparan pemirsa, beli beras ke warung, tok tok tok, assalamualaikum. Kata yang punya warung, Mas Ayub saya udah kaya, saya udah nggak jualan. Akhirnya di kampung Ayub nggak ada beras. Oke? Lalu kemudian Mas Rocky usul ke gubernur di DKI, Pak Gub gimana ini? DKI nggak ada beras nih. Ya tenang aja. Kata gubernur DKI, saya akan telepon gubernur Jawa Tengah. Saya minta beras-beras Jawa Tengah dibawa ke sini. Deal. Sopir-sopir dikumpulin di Jawa Tengah. Oke siap, sekian ribu orang berangkat ke Jakarta. Ogah katanya. Kata sopir, ogah, gua udah kaya. Halo, mati nggak semuanya? Mati, jangan ngesot, jangan orang kaya bro. Nggak ada orang miskin mati semua. Paham nggak ini? Iya. Yakin nggak ini? Yakin. Jadi semuanya saling bergantungan ya saling Cak Nur. bergantung. Kalau ada laki semua, laki tok doang, nggak ada perempuan, berkembang nggak? Wah, enggak Cak Nur. Bahaya itu. Bahaya, ayo kemana-mana pikirannya. Jadi ini pasangan ini, nggak bisa enggak. Maka kalau kaya stok berjalan, timpang. Sebaliknya seperti itu. Maka kalau semua orang kaya, tidak ada yang miskin, akan punah semua. Ini ngomong-ngomong, tanya Cak Icon. Kang Icon, orang kaya mau nggak ngurusin sampah di pasar? Nggak mau. Kalau sampah semua di pasar gak ada yang ngurus, jadi penyakit nggak? Orang kaya masuk ke situ mati nggak? Jelas. Berbahagialah. Kita muliakan fakir miskin. Itu pasangan yang ideal dan luar biasa untuk kepentingan orang kaya itu juga. Maka pemirsa, hal ini sudah dipikir oleh Bung Karno. Maka Undang-Undang Dasar 45 Pasal 34 Ayat 1 dikatakan, fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Karena ini sebuah sistem. Itu Cak. Oke, baik. Ini negara bahkan sudah mengatur itu ya. Tapi aplikasinya bagaimana ya? Nanti kita cek dengan wahyu. Kayaknya kita harus bahas ini. Oh ya, harus bahas. Ya, dengan sumber yang sangat-sangat terpercaya. Wah iya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali di Al-Quran Menjawab. Tentu saja setelah berikut ini tetap di TVRI. Di Serambi Islami, semua ada di sini. Al-Quran Menjawab hanya ada di TVRI. TVRI, betul sekali. Baik pemirsa, jangan khawatir, kita masih di Al-Quran Menjawab, bukan Undang-Undang Dasar Menjawab, ya. Karena ini Cak Nur nih
Al-Quran hafal, undang-undang dasar juga hafal. Iya, maunya apa sih Saya sebetulnya, hafal karena baru baca. Iya baik Janur, tadi kita menyinggung soal bagaimana kita memperlakukan orang miskin ini. Iya. Kaitannya dengan undang-undang dasar. Ya. Ada undang-undang dasar mengatakan fakir miskin dan anak telantar harus dipelihara oleh negara. Pemirsa yang di rumah melihara burung saja ngasih makan bro. Apalagi memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Kasih makan dia, nggak usah disubsidi. Kewajiban. Itu maksudnya. Nggak ada istilah subsidi lagi. Ya namanya juga istilah, nggak apa-apalah. Yang penting pemahamannya bahwa fakir miskin dan orang kaya itu sebuah sistem. Dan ini tersistem sejak alam ini diciptakan. Sudah dihitung oleh Allah bahwa ada pasangan-pasangan yang membuat satu kehidupan terbaru. Nah, maka pasangan ini harus tetap dijalankan sesuai dengan undang-undangnya Tuhan. Fakir miskin ditelantarkan, fakir miskin dihina. Bukankah yang bersihin pasar dan ngangkat-ngangkat sampah itu adalah dia? Bukankah yang mengantar beras dari kejauhan sana dengan berbagai kesengsaraan adalah dia? Yang semuanya kita nikmati. Maka Allah berfirman, Rul Sahrul, salah. Di hartamu ada hak orang miskin. Gitu. 51 ayat 19. 51:19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Ya, coba ganti merekanya ibu-ibu yang dari Bandung sama dari Subang, dari Sukabumi, satu lagi tadi dari mana? Dari Cianjur, ya. Udah Jawa Barat deh. Ganti. Dan pada harta-harta Cak Nur, loh, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Inilah kadang-kadang harus sabar sama Ayub. Mau tak suruh bilangin harta orang Jawa Barat kok Cak Nur itu loh. Ustadznya dulu yang ngawali. Oh iya, jadi nggak boleh kita cuma ngomong doang. Iya, betul. Harus ngasih contoh. Iya, betul. Ya, dakwah syiar itu harus diterapkan pada tempat yang sebenarnya. Dakwah itu mengajak. Kalau mengajak kita harus duluin. Maka di harta Cak Nur udah bener dia paham Quran masalahnya. Sebelahnya kagak. Di harta Cak Nur, ganti Cak Icon sekarang. Dan Ya. pada harta-harta Pak Icon ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Lo ganti harta kru TVRI. Dan pada harta-harta karyawan TVRI ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Tuh dengerin tuh karyawan TVRI, dengerin tuh Jawa Barat. Lo jangan nanggung-nanggung. Di harta dirut TVRI. Ayo, gak wani. Dan pada Ini ayat semua harus disampaikan. Dan pada harta-harta direktur utama TVRI ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Lo jangan nanggung. Harta Pak Jokowi. Dan pada harta-harta Pak Presiden ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Karena sistem, lo jangan nanggung. Di harta Kiai. Dan pada harta-harta Ayub. Tuh, kok gak wani sih kamu? Ada hak Iya, karena kan untuk dia orang bagian miskin dari yang seorang meminta. Kiai. Ulang lagi, Kiai. Dan pada harta-harta Pak Kiai Gitu. ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Harta apa harta? Harta-harta. Berarti di sini ada, di sini ada, di situ ada. Harta. Ada hak untuk orang miskin. Ada orang miskin berapa model tadi?
yang meminta Dan yang tidak mendapat bagian. jadi pemirsa di rumah, fakir miskin ada dua, yang meminta dan yang tidak mendapat bagian. Kalau yang meminta itu dia masih sehat, masih bisa ngomong, meminta dengan sejumlah proposal misalnya dan lain-lain. Nah, kayaknya dia yang buat proposal gitu ya. Kayaknya sering keliling ngantar proposal Kayaknya. kayaknya. Kan ada mukanya itu kan. Nah, ini Iya. konseptor itu kelihatannya tuh. Iya. Tapi konsep jangan begitu aja, yang banyak, masih banyak yang di konsep. Jadi wajah-wajah proposal itu Ya kelihatan kayak gitu. Ya. Yang ngajari Cak Nur. Loh. Jadi pemirsa, ada fakir miskin yang meminta itu cirinya sehat. Dia bisa nulis, dia bisa ngomong, dia bisa jalan. Tetapi ada fakir miskin yang tidak mendapat bagian. Ini yang rawan. Karena mereka berada di rumah masing-masing sedang sakit tuh. Nggak dapat bagian tuh. Sedang lumpuh, nggak dapat bagian. Atau anak kecil yang nggak bisa ngomong, nggak bisa minta, itu nggak dapat bagian tuh. Maka pemirsa di Ibu rumah hamil, Cak Nur? Yes. Ibu hamil. Ya, ibu hamil termasuk. Siapa ketawa ngomong ibu hamil? Iya betul. Kalau seandainya pemirsa di rumah dan juga studio ada helikopter hari ini, ya menurunkan 1000 supermi yang rebutan 7.000 orang, yang tidak dapat bagian satu lansia, pasti nggak bisa karena nggak mampu ngerebut dia. Yang kedua anak-anak alias balita, nggak mungkin dalam perebutan itu dapat bagian. Dan ibu hamil, ibu hamil itu paling takut untuk keluar jauh-jauh dari rumah, apalagi berebut. Saya pernah dengar ibu hamil pakai jin. Berebut kan harus langkahnya, pakai daster. Oke. Maka pemirsa di rumah, fakir miskin yang tidak bakal dapat bagian itu minimal ada 3, yaitu lansia miskin, ibu hamil miskin, dan balita miskin. Apalagi sudah miskin sakit, ya maka inilah yang tidak mendapat bagian. Maka ini justru menjadi prioritas, karena dia sedang tidak bisa atau tidak bisa berbuat kemana-mana. Mereka papah di rumah masing-masing. Maka pernah dengar Cak Sarul, ada 1 juta Umar bin Khattab lagi ke kampung-kampung, ada seorang ibu memasak batu, ya, karena anaknya lagi lapar, minta makan, nggak ada yang dimasak, hanya sekedar untuk bohongin anaknya, batu dimasak, untuk sekedar meredas supaya nggak menangis. Datang Umar bin Khattab, diceritakanlah semuanya, bahwa ini hanyalah sekedar kamuflase untuk anak sedang menangis. Wah, luar biasa. Mukanya Umar bin Khattab melihat rakyatnya seperti ini. Pergi ke pasar, dia panggul sendiri untuk menyampaikan hal itu. Artinya apa? Seorang khalifah harus berjalan di pasar-pasar. Seorang khalifah harus mengetahui bagaimana persoalan rakyatnya. Ini ada rakyat yang tidak makan, ada fakir miskin yang lagi menjerit, tapi nggak tahu gitu loh. Maka Bung Karno dan beberapa sahabat yang Qurani ketika itu sudah membuat dalam undang-undang bahwa fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Dipelihara itu jangan kemudian diartikan dibiarkan. Dipelihara itu dirawat, dilindungi, diayomi, dan dikasih sayangi. Maka fakir miskin di Indonesia harus terentaskan. Tidak bermaksud untuk menghilangkan sunatullah pasangan itu, namun jangan adalah fakir miskin yang terlalu fakir, yang sehingga dia tidak bisa makan. Jadi jangan sampai sebaliknya pemirsa, kesenjangannya, ya saya tahu, Iya. lu mau ngomong apa? Sebaliknya, yang kaya terlalu kaya, terjadi sebuah kesenjangan yang luar biasa. Ini mengerikan. Nanti akhirnya akan timbul satu gejolak yang ini tidak bisa diantisipasi. Ya. Bisa sesaat ini meletus karena kesenjangan itu. Maka harta tidak boleh beredar hanya di antara orang kaya saja. Nggak boleh. Harus ada sistem yang ngatur ini. 59 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Terus? Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
dan orang-orang yang dalam perjalanan. Terus? Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Tahan. Pemirsa di rumah, yuk kita rame-rame dalam konteks ini. Namun dengan penuh lemah lembut dan sopan. Sampaikan kepada siapa saja, khususnya para pemimpin kita, bahwa harta itu tidak boleh beredar di antara orang kaya saja. Ini berbahaya. Maka saya tahu pemerintah juga sudah menerapkan. Maka dibutuhkan adanya pajak. Gitu loh. Mas Ayu, pajak. Udah bayar pajak belum lo? Udah. Pajak itu dari yang kaya, oke, ditarik untuk kepentingan orang miskin. Udah bener nih. Gitu loh. Cuman yang saya khawatir oknumnya nggak paham, gitu loh. Sehingga kadang-kadang misalnya ya ada yang tidak sampai pada yang sesungguhnya. Maka pajak itu salah satu diantaranya adalah mengantisipasi timbulnya kesenjangan. Betul. Maka pajak itu harus dipakai untuk sarana, prasarana dan juga memberi jalan keluar kepada orang miskin. Supaya tidak terjadi kesenjangan. Negara manapun ketika terjadi kesenjangan akan masalah. Negara manapun ketika pemerintahnya tidak peduli dengan orang miskin, pasti akan ada masalah. Contohnya, nih ayatnya nih, Mas Ayub. Surat 89, ayat 15 dan seterusnya akan ketemu nanti. Ayo, coba dengerin. Lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Tuh, ketika dibatasi rezekinya, dibikin sedikit aja proyeknya gagal ya, bikin sedikit aja persoalan di rumah tangganya, udah balik tuh bilang, Tuhanku menghinaku. Ah gitu Cak, manusia dasar lo. Nah, begitu tuh manusia. Kata Allah tidak, bukan begitu. Lanjut. Sekali-kali tidak demikian. Terus? Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dah kau. Ya. Jadi bukan persoalan yang tadi mau kaya, bukan. Wah ini senang, ini bukan. Lo nggak memuliakan orang miskin, anak yatim. Miskin, anak yatim. Nggak kamu muliakan aja begitu toh. Sengsara lo. Gitu lo maksudnya. Jadi ya kalau ada pemirsa mulanya orang kaya, ya nggak ya, tiba-tiba Allah jatuh. ambil semuanya. Itu gara-gara nggak ngurus fakir miskin. Itu toh. Dengar yuk. Ayat selanjutnya, Cak. Lanjut. Dan kamu siapa nih? tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Loh. Coba dari yang 14-nya, tapi kayaknya Harus break dulu. iya, enggak, masalahnya Ayub jadi lebih pintar hari ini ya. Iya. Nah, kita break aja dulu. Ya kayaknya nanti mungkin minggu depan bisa tukeran kali ini. Aku nggak mampu baca Arabnya itu. Iya. Nggak mampu. Lanjut. Baik. Dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Ya, tapi ternyata memang ini ada kaitannya dengan kehidupan kita. Iya. Mengenai bagaimana kita memperlakukan orang miskin. Kalau atau nggak anak yatim. memuliakan, Iya. sikat. Betul. Baik, pemirsa, kita akan kembali dengan tema kita yaitu To'amil Miskin sesaat lagi, tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Serambi Islami hanya ada di TVRI. TVRI, betul sekali. Ya, pemirsa, kami juga mengingatkan pemirsa untuk bisa berpartisipasi di Serambi Islami ini dengan mengirimkan pertanyaan, saran, kritik melalui email, bisa di serambi_islami@tvri.co.id. Sekali lagi, serambi_islami@tvri.co.id atau mention Twitter @serambi_islami. Sekarang kita akan ke penonton yang ada di sini untuk pertanyaan, tapi sebelumnya mengenai anak yatim tadi. Iya, Ya. ngomong. Jadi memang sangat diperlukan Cak Nur ya. Ya, untuk memuliakan. Betul. Jadi kalau sampai kita lupa, ya sudah. Sudah. Tinggal tunggu ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya.
Kira-kira menurut Cak Sarul ada orang sholat 5 waktu, ya, tapi nggak pernah mengajak untuk memberi makan orang miskin, rawan nggak? Rawan. Kalau lihat dari ayat ini rawan banget. Gitu ya, logik ya. Logik. Nah, sebetulnya yang paling tepat itu seperti apa sih, Cak Nur? Kapan? Untuk kita berbagi dengan anak anak yatim itu harus sebetulnya lebih afdol itu kita langsung keliling ke kampung-kampung atau bisa menitipkan melalui lembaga amil zakat begitu? Ya, semua lembaga boleh saja dititipin, harus tertulis segala sesuatu gitu loh. Urusan gede kecil tertulis. Berapa duit yang kita berikan, untuk siapa, harus tulis. Pokoknya kita udah langsung Allah aja udah ya. Dia kalau dia sampai misalnya menyalahgunakan ya itu urusannya dia ya. Saya memberikan peluang kepada dia. Karena saya nggak ikut aturan Allah untuk menulis. Baca 4529. Saya memberi peluang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman. Tuh dengerin. Inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Terus? Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Wah, harus dicatat dari Cak Sahrul berapa gitu. Walaupun misalnya cuma transfer kirimin email segala macam itu udah tercatat ya. Apa harus ketemu? Head to head? Nggak juga. Kan nggak mungkin. Nggak juga. Harus tercatat, harus memahami siapa dia. Lah kalau sampai habis korupsi ayo. Duit korup diamalkan, disodakokan gimana? Iya juga ya. Ayo. Jadi harus tahu dong Sarul siapa. Akadnya itu emang harus jelas. Harus tahu dong bahwa Sarul itu artis. Lu iya dong. Tertulis itu maksudnya gitu loh, tidak hanya gini saja. Dari siapa untuk siapa itu loh. Iya. Jangan main serampangan aja. Jadi jangan sembarangan juga, Cak Nur ya. Boleh 5453 harus ditulis kayak ibu-ibu gini loh nih. Tuh, Cak. Loh, ini nulis utang ini. Ya, baca. Wa kullu saghirin wa kabirin mustadar. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Tulis ya, ini untuk siapa, kemana, harus ada, makanya harus ada pembukuannya, nanti disampaikan ke publik. Iki lo duit-duitmu yang dulu kamu kirim untuk sekian fakir miskin di sono harus jelas tuh. Gitu loh. Baik. Yang terpenting, itu penting. Adalah yang terpenting loh. Kapan kita harus ngeluarin duit ini? Nah, surat 6 141. Kapan duitnya harus dikeluarin untuk fakir miskin ini? Ini penting nih. Ya, jangan kayak Ayub. Ya, setahun sekali. Begitu. Kita lihat ayatnya. Pemirsa di rumah, lihat ayatnya. Kapan ngeluarin untuk fakir miskin? Ayo baca. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Yes. Pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Terus? Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah. Coba dengerin. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Tuh, Pak Ison dengerin. Langsung ya. Ya, ngeluarin harta itu jangan nunggu kayak Ayub sekali lebaran itu. Ya, kalau menurut sistemnya Allah, begitu memetik hasil langsung keluarkan haknya. Jangan kayak Sarul Gunawan. Ya, hati-hati. Ini jangan setahun sekali, setengah bulan atau 6 bulan sekali. Karena kalau dikumpul-kumpul biasa kalau udah banyak jadi mau ngeluarin itu satu gede juga males, ya. males kalau gede. Kedua, itu godaannya. yang nungguin udah mati duluan. Gimana? Jadi harus langsung potong begitu ya, Cak ya? Langsung. Kalau enggak bahaya, kebunmu hancur. 68, 17 sampai 20. Kebunmu hancur, enggak jadi sodako. Baca tuh ayatnya. Sesungguhnya
kami telah mencobai mereka musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Tapi dia mengingkari untuk menunaikan kepada fakir miskin. Coba bahasa Arabnya. Wala yastasnun. Aha. Jadi dia mengingkari untuk tidak memberikan fakir miskin. Betul. Lanjut, Betul. lanjut. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu. Terus? Ketika mereka sedang tidur. Tuh, di sisi itu tuh lagi lengah disikat. Lanjut. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Tuh, jadi pemirsa di rumah dan juga Mas Arul, saya sendiri, Cak Ayub, para jamaah yang di studio dan juga kru TVRI, ketika sudah waktunya hak itu dikeluarkan, setelah memetik itu, atau setelah gajian, itu loh, atau setelah punya keuntungan, dan dikeluarkan kepada yang berhak, kebunmu akan hitam pekat, terbakar habis, dan menjadi malapetaka buat keluarga kita. Ya Allah. Maka pemirsa, kalau negara kita seperti itu, suatu negara ya, yang tidak memperhatikan fakir miskin sesuai dengan undang-undang pasal 34 ayat 1, maka negeri itu akan berbahaya. Saya terima kasih kepada para pendahulu pendiri bangsa. Fakir miskin, anak yatim, dan orang telantar dimasukkan dalam situ untuk dipelihara oleh negara. Tentu saya menghimbau kepada hari ini siapapun pemimpinnya, mari kita urus fakir miskin di daerah masing-masing. Para kelurahan, artinya para Pak Lurah, di sektor kelurahan, kecamatan, cari itu. Kita muliakan. Maka negeri ini akan gemari pahala jinawi. Sekali lagi, fakir miskin punya hak di diri kita. Keluarkan haknya bukan subsidi, tetapi ini kewajiban. Sekali lagi, bukan subsidi, tetapi adalah kewajiban kita kepada dia, karena di diri kita ada hak dia. Karena mereka sedang sengsara untuk ngurus kita, ngurus sampah, ngurus macam-macam. Ya. Kalau ini tidak kita lakukan dan tidak kita muliakan, apa firman Allah berikut ini? Kita akan makan pada waktunya darah dan nanah. Masya Allah. Walaupun kita sholat 5 waktu. Surat 69 ayat 30 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman. Langsung Allah berfirman. Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Masuk neraka. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Dibelit. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Pemirsa di rumah, siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun jabatannya, ketika tidak pernah mendorong orang lain memberi makan orang miskin, termasuk si miskin itu sendiri mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin, tunggu saatnya. Termasuk di negeri ini, di pulau ini, dan di keluarga ini. Oke, baik. Tentu saja ini jadi tanggung jawab kita semua ya. Oh iya. Tidak hanya Kementerian Sosial, tapi juga tanggung jawab kita semuanya dengan kita benar-benar aware, peduli terhadap fakir miskin. Kita ke penonton dulu ya. Kita ingin memberi kesempatan, siapa yang bertanya lebih dulu? Iya, Ibu silahkan. Iya, dari Sukabumi dulu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru saya. Saya Tien Supriyatin dari BKMM Kabupaten Sukabumi. Cak Nur, kita dianjurkan untuk bersedekah. Amin. Tapi saya pernah mendengar orang miskin pun harus bersedekah. Bagaimana itu? Ya. Karena Allah Mohon merubah penjelasan. kemiskinan dia menjadi lapang itu kalau dia sedekah. Walau sekecil apapun, Allah tidak memberikan keberatan ya
Ya pokoknya ala kadarnya dia lah. Apa yang dia bisa ya. Baru Bukan dia akan hanya harta luar saja. biasa, Bunda, luar biasa. 65 7. Dengarkan Bunda ya. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Yang mampu. Terus? Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Yang disempitkan disuruh. Yang miskin. Berapa? Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Terserah mau berapa, mau 100 perak masih ada lagi yang lebih miskin. Lalu dapat apa? Lanjut. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nah, gitu Bunda. Terima kasih diingatkan, luar biasa. Jadi dengan tenaga juga bisa. Artinya Bisa. kalau mau membersihkan lingkungan dan lain-lain misalnya tenaga, ya. waktu, pikiran, dukungan. Misalnya bangun masjid, nggak punya duit ya sudah jadi kulinya misalnya Oh, iya, gitu ya. iya. Atau apa namanya sekedar misalnya ikut membantu gitu ya. Ya. Oke, baik. Eh. Jadi itu Butin. Ya. Masjid harus. Ya. Tapi siapa nggak pernah ya nanam pohon, misalnya nggak pernah ya? Iya, betul. Kok Itu kayaknya juga. nanam pohon tuh nggak penting gitu loh. Padahal tuh napas bro. Dan itu di Ngasih Quran contoh tuh ada gini ya. loh, ngasih contoh tuh. Bagaimana kalau nanam pohon gitu loh. Oh, Tidak hanya iya, masjid iya. saja. Oh iya itu juga penting ya. Walaupun juga penting masjid bro, tapi Iya. nanam pohon juga penting. Rasulullah juga mengajarkan. Kalau nggak Iya, iya, napas iya. nggak ada. Jadi Iya. ke depan contohnya harus seimbang, masjid dan juga nanam pohon. Pohon. Oke. Atau mengangkat sesuatu yang menghalangi jalanan supaya menyelamatkan orang Itu lain. istilah Rasulullah Iya. untuk memberi kelancaran jalan. Iya. Nah, itu Oke. namanya. Jadi sedekah itu tidak hanya berupa harta, Iya. barang saja Iya. ya, uang. Oke baik, Ibu Tin terima kasih. Yang satu lagi nih, Ya. silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella dari Majelis Taklim Nurul Quran. Ya, baiklah. Pertanyaannya, apa bedanya parkir dan miskin? Wah, luar biasa. Ya, apa bedanya fakir dan miskin? Sekalian yatim. Ya. Yatim itu orang yang tidak berdaya. Udah bisa-bisa lah, ditinggal bapaknya gitu. Nah, fakir itu ada bagian ya di dia yang mereka tidak mampu. Tuh, misalnya ada yang ya maaf ya berpenyakit, lumpuh. Nah, itu tuh fakir tuh. Miskin selalu kekurangan. Jadi yatim, fakir, miskin 3 in 1. Gitu loh. Oke, baik. Jadi sudah jelas ya Ibu Ella ya? Ya. Iya. Kita akan kembali ya, Nur. Sesaat lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Ya, alhamdulillah kita kembali di Serambi Islami. Semua ada di sini. Baik, Cak Nur, langsung Yes. saja kita ke pertanyaan berikutnya Oh, dulu oke, ya. oke. Ada pertanyaan dari ibu-ibu di sebelah kiri saya. Oh ya, Iya, silakan. Nama saya Ibu Etin Supriyatin Monggo, Bu dari Etin. Majelis Taklim Raudatul Jannah, Kabupaten Subang, Pasundan Istri. Amin. Yang saya akan tanyakan Pak Ustadz, Ya. kami organisasi Pasundan Istri sudah mempunyai anak yatim. Ya. Jadi kami selalu mencantuni mereka, tetapi kami suka minta kepada orang lain, apakah Ya. itu boleh tidak begitu? Amin. Ya, jadi tidak semua dari pengurus, tapi masih meminta kepada orang lain Ya. karena suka masih kekurangan. Amin. Boleh, itu namanya panitia. Iya. Dan Panitia. insya Allah terpercaya Cak Nur ya. Iya. Tadi soal Cak Nur menyinggung soal amba dan ambil zakat. Iya, bukan. Hati-hati tidak terpercaya begitu. Saya tidak menyinggung salah satu. Oh, iya, Hanya iya. siapapun orangnya. Akadnya harus jelas. Artinya kita Yang harus tahu. terima
dan Ya. yang memberi harus tertulis. Ya. Demikian juga Ibu, kalau nanti diberikan seseorang di luar daripada pengurus maupun juga pengurus, harus ada kwitansinya. Gitu loh, ya boleh. Surat 9, 103, ambillah ya, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Nah, Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. terus? Dan mendoalah untuk mereka. Nah gitu, terus? Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Nah, Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. boleh, ambillah ya. Sampean punya bikin sistem yang terpercaya, kemudian kita boleh ngambil ya dengan cara-cara yang apa ya? Yang Yang baik lah. simpatik, kemudian yang elegan gitu kan. Nah itu dalam rangka mensucikan dia sendiri sebetulnya. Maka begitu setelah menerima langsung doain, ya Allah ya Rob gitu loh. Semoga Mas Sahrul yang memberikan ini walaupun 5.000 gitu kan. Loh, kan nggak ada masalah gede kecil. Iya betul. Ya. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas gitu kan. Ayo ikhlas Rp1, Rp2 ikhlas dia. Rp1. Ya. Semoga ya Allah Engkau sucikan gitu loh jiwa mereka supaya mereka berbahagia. Jadi kita doain pada waktu diberikan amilnya. Ya. Dari amil diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, itu baru hidangan bumi namanya. Seharusnya kepada anak yatim juga dikasih hidangan langit, namanya Al-Maidah. Nanti kita bahas. Gitu. Oke. Nah, Baik, Ibu Atin berarti Ya. sudah jelas ya Ibu Ya, Atin ya. Bu Atin, Jadi nggih. silakan, Nggih. silakan Boleh, menerima monggo, ya. monggo. Asalkan Ya. amanah. Ya, amanah. Silakan satu lagi. Bapak, mangga Bapak. Jadi yang ditanyakan yang selama ini mungkin yang kita lakukan sholat itu hanya ritual saja Cak ya. Ya, ya. Nah, jadi artinya mana menurut Cak Nur yang sebaiknya memberi pengertian kepada kami umat semua. Baik. Terima kasih Cak Arya. Bapak dari Majelis Taklim mana Pak? Nurul Quran sama. Oh, di Nurul Quran sama. Ya, Ya. Oke. Kang Arya. Kang Arya. Silakan dijawab Ya, Cak Nur. Pemirsa, ada satu pertanyaan tentang Al-Maun. Ara'aital ladzi yukatibu bitin, fadzalika ladzi yad'ul yatim wa yahuddu ala ta'amil miskin. Fa wailul lil musallin. 107, 1 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahan, tahukah kamu pemirsa di rumah orang-orang suka bicara agama itu loh tapi dusta, ya, pencoleng-pencoleng agama itu loh, yaitu Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. maka Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, siapakah yang celaka itu? yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, Siapakah yang lalai dari sholatnya? orang-orang yang berbuat riya Siapakah orang yang ria? dan enggan menolong dengan barang berguna. Ah gitu loh. Lalu bagaimana pemirsa terhadap pertanyaan Mas Arya? Cak Nur yang lebih bagus yang mana? Sholat tok sebagai ritual atau termasuk juga di dalamnya ada usaha-usaha untuk memberi makan orang miskin, ta'amil miskin dan sebagainya. Dua-duanya Cak Arya. Ya, tetapi akhirnya ketika perbuatan kita nggak menyentuh itu, sholat menjadi ritual. Padahal sesungguhnya sholat itu bukan ritual, sebuah perilaku, ya, yang di dalamnya ada remaining system. Nah, perilakunya apa? Untuk tolong menolong, memberi makan orang miskin, bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sebagainya. Maka pemirsa, kesimpulannya, satu negara sebesar apapun, ketika tidak ada sistem untuk memuliakan anak yatim, tidak punya sistem untuk memuliakan fakir miskin, maka akan rontok negara itu. Keluarga manapun, kalau tidak pernah memuliakan anak yatim, akan dikurangi rezekinya oleh Allah. Dan tadi disampaikan oleh Allah, ketika ada seseorang dibuat kaya, dia bilang Allah baik gitu loh. Ketika dikurangi rezekinya, dia bilang, kok Allah menghina aku ya? Tidak, kata Allah. Karena kamu aja tidak
pernah memuliakan anak yatim, dan kamu tidak pernah saling mendorong untuk memberikan makan orang miskin. Dan orang seperti itu apapun yang dia lakukan, mau pejabat, mau bintang film, mau pengusaha, apapun, ketika dia tidak memberikan makan orang miskin dan tidak saling mendorong bagi yang miskin itu sendiri, ingat, Allah tidak memberikan makanan sedikitpun kecuali dari darah dan nanah. Nauzubillahi min zalik. Dibaca lagi Mas Ayub 69 30 sampai 36. Ini kesimpulan dari semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Dibelenggu. Terus? Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Masuk api neraka. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Dibelit dengan rantai. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Pemirsa, kiat-kiat untuk mendapat makanan darah dan nanah di akhirat satu saja, jangan urus itu fakir miskin. Iya, pemirsa, semoga kita bisa lebih ingat lagi terhadap fakir miskin, ya, anak yatim dengan infak, zakat, sedekah, karena itu justru yang akan memperkuat kita, meningkatkan kualitas ibadah kita. Bukan semata-mata ritual saja ya, Cak Nur ya. Baik, insya Allah bermanfaat pemirsa apa yang sudah kita hadirkan. Terima kasih Cak Nur, terima kasih Cak Ayub, Cak Rocky, dan juga ibu-ibu semuanya yang sudah hadir di studio. Insya Allah kita ketemu minggu depan dalam Serambi Islami. Semua ada di sini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.